Jika kalian mempunyai dua buah titik seperti ini, bagaimana cara kalian mencari jaraknya? Hai guys, annyeonghaseyo yorobun. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang menarik loh, yaitu tentang dimensi 3. Pernahkah kalian memperhatikan bentuk gedung? Bagaimana pula bentuk ruangan di dalamnya? Sebelum gedung itu dibangun, perlu dilakukan perancangan atau desain terlebih dahulu. Dalam hal ini, diperlukan pemahaman yang lebih mengenai geometri, khususnya ruang dimensi 3. Dimensi 3 disebut juga dengan bangun ruang. Di SMP, kalian sudah belajar tentang bangun ruang. Salah satu contohnya adalah balok. Suatu bangun ruang terdiri atas unsur-unsur seperti titik, garis, dan bidang. Titik biasanya dilukiskan dengan nokta, sedangkan sebuah garis memiliki ukuran panjang yang tak terhingga. Sementara bidang memiliki ukuran panjang dan juga lebar. Adapun materi yang akan kita pelajari pada dimensi 3 ini, yang pertama jarak titik ke titik, misalnya jarak titik E ke C, atau jarak titik A ke C. Yang kedua jarak titik ke garis, misalnya jarak titik A ke garis BD, atau jarak titik A ke garis CE. Dan yang ketiga jarak titik ke bidang, misalnya jarak titik E ke bidang BDG. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu jarak titik ke titik. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan jarak titik ke titik, konsep pertama yang harus kalian ingat adalah teorema Pythagoras. Artinya, setiap permasalahan yang diberikan nantinya, kita harus memunculkan segitiga siku-siku, sehingga kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras. Namun ada beberapa soal yang bisa dicari menggunakan cara cepat, yaitu jika bangun ruang yang diketahui berbentuk kubus, dan jarak titik ke titik merupakan diagonal bidang atau diagonal ruang, kita bisa mencari menggunakan rumus S akar 2 atau S akar 3. Dan jika bangun ruang yang diketahui berbentuk balok, jarak titik ke titik merupakan diagonal bidang atau diagonal ruang, kita bisa menggunakan rumus akar dari P kuadrat tambah L kuadrat atau akar dari P kuadrat tambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Contoh yang pertama, diberikan kubus ABCDEFGH yang panjang rusuknya adalah 4 cm. Titik M adalah titik tengah pada ruas garis CD. Tentukan yang pertama jarak titik B ke titik D. Yang kedua, jarak titik C ke titik E. Dan yang ketiga, jarak titik F ke titik M. Oke, kita akan mencari pertanyaan yang pertama dulu. Jarak titik B ke titik D. Untuk menentukan jarak titik B ke titik D, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Cara pertama, kita bisa mencari menggunakan cara cepat. Dengan memperhatikan jarak antara titik B dengan titik D, itu merupakan diagonal bidang. Di mana rumus untuk mencari diagonal bidang adalah S akar 2. S merupakan panjang rusuk. Di soal, diketahui panjang rusuknya 4 cm. Jadi kalian tinggal mengganti nilai S dengan 4 cm. Jadi panjang BD sama dengan 4 akar 2 cm. Itu kalau kalian mencari menggunakan cara yang pertama. Cara yang kedua, dengan memunculkan segitiga siku-siku, sehingga nanti kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Kalau kalian perhatikan, BD, DA, dan AB, dia akan membentuk suatu segitiga siku-siku, di mana siku-siku di titik A.
Sehingga BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. BD kuadrat sama dengan AB-nya sama dengan 4 cm. Jadi 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. BD kuadrat sama dengan 4 kali 4 16 ditambah 16. BD kuadrat sama dengan 32. BD aja sama dengan akar 32. Akar 32 kemudian disederhanakan, di mana akar 32 ini merupakan perkalian akar 16 dikali akar 2. Akar 16 itu sama dengan 4. Jadi BD sama dengan 4 akar 2 cm. Kalian bisa mencari bentuk sederhana dari akar 32 ini dengan cara lain, misalnya dengan pola faktor. Jadi, jarak antara titik B ke titik D sama dengan 4 akar 2. Menggunakan cara pertama atau cara kedua, hasilnya sama. Yang B, jarak titik C ke E. Jarak titik C ke E bisa juga dicari menggunakan dua cara. Cara yang pertama dengan menggunakan cara cepat. Kalau kalian perhatikan, jarak antara titik C dan E, dia akan membentuk suatu garis, di mana garis itu dikatakan diagonal ruang. Rumus untuk mencari diagonal ruang adalah S akar 3. S adalah panjang rusuk. Di soal diketahui panjang rusuknya 4 cm. Jadi kalian tinggal mengganti nilai S-nya saja. Maka diperoleh panjang CE sama dengan 4 akar 3 cm. Itu kalau kalian menggunakan cara yang pertama. Cara yang kedua dengan memunculkan segitiga siku-siku, sehingga nanti kita bisa menggunakan konsep teorema Pitagoras. Kalau kalian perhatikan, CE, EA, dan AC dia akan membentuk segitiga siku-siku, di mana siku-siku di titik A. Sehingga CE kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AE kuadrat. AC dan BD itu panjangnya sama karena ini kubus, jadi panjang rusuknya sama, dia berbentuk persegi. Tadi di soal diketahui BD sama dengan 4 akar 2 cm, otomatis AC juga 4 akar 2 cm. Sehingga AC kuadrat sama dengan 4 akar 2 kuadrat ditambah AE yang panjangnya 4 cm, sehingga 4 kuadrat. 4 akar 2 kuadrat artinya 4 akar 2 dikali 4 akar 2. 4 dikali 4, 16, akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Jadi 4 akar 2 kuadrat sama dengan 16 dikali 2. Sehingga CE kuadrat sama dengan 16 dikali 2 ditambah 16. 16 dikali 2 sama dengan 32. Sehingga C kuadrat sama dengan 32 ditambah 16. CE kuadrat sama dengan 48. CE sama dengan akar 48. Akar 48 ini kalian sederhanakan, sehingga diperoleh hasilnya CE sama dengan 4 akar 3 cm. Jadi, jarak antara titik C ke E adalah 4 akar 3 cm. Kalian menggunakan cara pertama atau cara kedua, hasilnya sama. Yang C jarak titik F ke titik M. Nah, untuk menentukan jarak titik F ke titik M, kita harus memunculkan segitiga siku-siku, sehingga nanti kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Untuk menentukan jarak titik F ke M, terlebih dahulu kita harus menentukan jarak titik B ke M. Kalau kalian perhatikan, BMCB dia akan membentuk segitiga siku-siku.
di mana siku-siku di titik C. Sehingga BM kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CM kuadrat. Panjang CD sama dengan 4 cm. Karena titik M merupakan titik yang terletak di tengah-tengah CD, maka CM merupakan setengah dari CD. Kalau CD-nya 4 cm, berarti CM-nya sama dengan 2 cm. Sehingga BM kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. BM kuadrat sama dengan 16 ditambah 4. BM kuadrat sama dengan 20. BM sama dengan akar dari 20. Akar dari 20 ini kita sederhanakan sehingga diperoleh BM sama dengan 2 akar 5 cm. Nah, setelah diperoleh panjang BM, barulah kita bisa menentukan panjang atau jarak titik F ke M. Dengan memunculkan segitiga siku-siku BMF, di mana siku-siku di titik B. FM kuadrat sama dengan BM kuadrat ditambah BF kuadrat. FM kuadrat sama dengan 2 akar 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. FM kuadrat sama dengan 4 dikali 5 ditambah 16. FM kuadrat sama dengan 4 dikali 5, 20 ditambah 16. FM sama dengan akar dari 36. Akar dari 36 sama dengan 6. Jadi FM sama dengan 6 cm. Jarak titik F ke titik M adalah 6 cm. Contoh yang kedua. Kamar suatu ruangan mempunyai ukuran 5 meter kali 3 meter dikali 4 meter. Di tengah-tengah pertemuan dua dinding dipasang lampu. Jarak terjauh antara lampu dan pojok ruangan adalah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sketsa ruangan. Karena ruangan ukurannya panjangnya 5, lebarnya 3, dan tingginya 4, berarti ruangan tersebut berbentuk balok. Di tengah-tengah pertemuan dua dinding dipasang lampu. Misalkan di sini kita memasang lampu di pertengahan garis AE. Kemudian kita beri nama titik T. Nah, jarak lampu dengan pojok ruangan adalah jarak titik T ke A, T ke E, T ke H, T ke D, T ke G, T ke F, T ke B, dan T ke C. Karena yang ditanya jarak terjauh lampu dan pojok ruangan, kalau kalian perhatikan ilustrasi dari gambar yang kita buat, jarak terjauh lampu dan pojok ruangan adalah jarak titik T ke G atau titik T ke C. Nah, kita ambil salah satu di sini jarak titik T ke C. Langkah selanjutnya, kita harus memunculkan segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku TAC, siku-siku di titik A. Untuk menentukan panjang TC, kita harus mencari terlebih dahulu panjang AC. Perhatikan segitiga ABC, siku-siku di titik B. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. AC kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 9 ditambah 25. AC kuadrat sama dengan 34. AC sama dengan akar dari 34. Karena akar 34 tidak bisa disederhanakan, cukup sampai di situ mencari AC. Nah, setelah AC diperoleh, barulah kita bisa mencari panjang TC. Perhatikan segitiga ATC, siku-siku di titik A. Sehingga TC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AT kuadrat.
AC kuadrat tadi kita sudah mencari hasilnya akar 34. Sementara AT, kalau kalian perhatikan gambar, AT itu merupakan setengah dari AE. Karena AE panjangnya 4 meter, berarti panjang AT adalah 2 meter. Sehingga TC kuadrat sama dengan akar 34 kuadrat ditambah 2 kuadrat. TC kuadrat sama dengan 34 ditambah 4. TC kuadrat sama dengan 38. Karena akar 38 tidak bisa disederhanakan, jadi jarak terjauh antara lampu dan pojok ruangan adalah akar 38 meter. Contoh soal yang ketiga. Diketahui prisma ABCDEFGH dengan panjang AB sama dengan 5 cm. AE sama dengan BC sama dengan EF, yaitu 4 cm. Tentukan jarak antara titik A dan G. Kalau kalian perhatikan, untuk menentukan jarak titik A ke G, kita bisa memunculkan segitiga siku-siku terlebih dahulu, yaitu segitiga AEG, siku-siku di titik E. Nah, untuk bisa mencari panjang AG, kita harus mencari panjang EG terlebih dahulu. Untuk menentukan panjang EG, perhatikan segitiga EHG, siku-siku di titik H. Sehingga EG kuadrat sama dengan EH kuadrat ditambah HG kuadrat. EG kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. EG kuadrat sama dengan 16 ditambah 16. EG kuadrat sama dengan 32. EG sama dengan akar dari 32. Kemudian akar 32 ini kita sederhanakan, sehingga diperoleh EG sama dengan 4 akar 2 cm. Selanjutnya, barulah kita bisa menentukan panjang AG. Perhatikan segitiga AEG, siku-siku di titik E. Jadi AG kuadrat sama dengan EG kuadrat ditambah AE kuadrat. AG kuadrat sama dengan 4 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. AG kuadrat sama dengan 16 kali 2 ditambah 16. AG kuadrat sama dengan 32 ditambah 16. 32 ditambah 16 sama dengan 48. AG kuadrat sama dengan 48. AG sama dengan akar dari 48. Nah, akar 48 ini kalau kita sederhanakan, jadinya 4 akar 3. Jadi, jarak antara titik A dan G adalah 4 akar 3 cm. Demikian penjelasan singkat tentang jarak antara titik ke titik. Untuk mengecek pemahaman kalian, silakan kerjakan soal berikut ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Annyeonghaseyo.